Halo, hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Kita akan masuk pertama kepada hukum Newton yang pertama, di mana dalam hukum Newton pertama ini berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Dengan bahasa sederhananya kita memahami bahwa sebuah benda yang diam akan tetap diam sampai ada gaya bekerja padanya, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak sampai ada gaya yang mempengaruhinya. Hukum Newton pertama ini secara sistematis dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0, dan biasa juga disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia. Contohnya adalah pada saat sebuah batu yang besar diletakkan di atas puncak gunung, di mana keadaan batu tersebut adalah diam, maka batu tersebut akan tetap diam sampai ada gaya yang mempengaruhinya untuk bergerak. Dan ketika batu tersebut bergerak, dia akan diam atau berhenti sampai ada juga gaya yang mempengaruhinya untuk berhenti. Aplikasi hukum Newton pertama ini pada soal jika dipakai kata atau kalimat diam atau setimbang, bergerak dengan kecepatan tetap, dan tepat akan bergerak. Jadi apabila ditemukan dalam soal ada salah satu dari kata ini atau kalimat ini, maka kita dibawa untuk menganalisis pernyataan atau soal tersebut dengan berdasarkan pada hukum Newton yang pertama. Selanjutnya, hukum Newton yang kedua, di mana percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Atau secara sistematis, hukum Newton kedua ini dituliskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya atau Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Aplikasi hukum Newton kedua ini pada soal dipakai jika bergerak dengan percepatan tetap atau percepatan tetap saja. Jadi apabila kita menemukan adanya kalimat bergerak dengan percepatan tetap ataupun percepatan tetap, maka kita dibawa untuk menganalisis soal dengan menggunakan hukum Newton kedua. Nah, dalam hukum Newton kedua ini ada beberapa aturan penting yang perlu kita taati untuk melakukan perhitungan. Yang pertama, dalam hukum Newton kedua ini tidak semua gaya ini diperhitungkan, dimasukkan ke dalam perhitungan. Hanya gaya yang searah dan berlawanan arah saja yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang mana searah itu nilainya positif dan berlawanan arah nilainya negatif. Selain itu juga, pada hukum Newton kedua, semua massa yang ada dalam sistem maupun bidang itu dijumlahkan secara keseluruhan, tanpa terkecuali. Meskipun nantinya terdapat massa 5 bahkan lebih dari 5, maka semuanya itu harus dijumlahkan. Selanjutnya adalah hukum Newton 3, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Itu setiap aksi akan selalu menimbulkan yang namanya reaksi. Ketika sebuah benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, dengan sebaliknya, benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama secara berlawanan. Salah satu contoh penerapan hukum Newton 3 ini dalam kehidupan sehari-hari adalah
pada saat dilakukannya tarik tambang. Pada saat itu terjadi aksi-reaksi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada diagram gaya, di mana yang pertama itu ada gaya pada sistem benda, terbagi menjadi 5. Pertama, gaya berat. Gaya berat sebuah benda atau W adalah gaya gravitasi akibat pengaruh benda yang letaknya paling dekat dengan benda tersebut. Gaya berat dinyatakan secara sistematis sebagai W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan G adalah gaya gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat ataupun 10 meter per sekon kuadrat. Nah, secara sederhananya atau secara mudahnya kita memahami ini adalah bahwa gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi atau menuju ke bawah, mengarah ke bawah. Jadi bisa dilihat pada gambar yang ada dalam slide bahwa baik dalam keadaan bidang yang datar, miring, horizontal maupun vertikal, gaya berat selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Selanjutnya, yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal ialah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan pada benda terhadap bidang di mana benda itu terletak dan tegak lurus bidang. Maksudnya adalah bahwa gaya normal ini akan selalu tegak lurus dengan bidang. Titik acuannya adalah bidang. Jadi meskipun bidangnya itu adalah bidang datar, bidang miring, bidang horizontal maupun bidang vertikal sekalipun, gaya normal akan selalu tegak lurus terhadap bidang. Yang ketiga ada gaya gesek, yaitu gesekan antara permukaan benda yang bergerak dengan bidang tumpu benda akan menimbulkan gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gaya gesek statis, adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda diam atau berhenti, yang mana didapatkan persamaan Fs sama dengan Mus kali N. Fs sama dengan gaya gesek statis, Mus sama dengan koefisien gesekan statis, dan N sama dengan gaya normal. Yang kedua adalah gaya gesek kinetis, adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda bergerak, yang mana didapatkan persamaan juga bahwa Fk sama dengan μk kali N. Fk sendiri sama dengan gaya gesek kinetis, μk sama dengan koefisien gesekan kinetis, dan N sama dengan gaya normal. Berdasarkan kedua gaya gesek tersebut, kita dapat melihat bahwa gaya gesek statis bekerja pada saat benda diam dan gaya gesek kinetis bekerja pada saat benda bergerak. Nah, untuk dapat mengetahui benda itu sebenarnya bergerak atau tidak, kita dapat menentukannya dengan membandingkan gaya atau F yang bekerja dengan gaya gesek statisnya. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat benda dikatakan bergerak atau tidak. Yang pertama, jika gaya atau F-nya lebih kecil dari gaya gesek statis atau Fs-nya, maka benda dikatakan belum bergerak atau benda dikatakan tidak bergerak. Yang kedua, jika gaya atau F-nya sama dengan gaya gesek statis atau Fs-nya, maka benda dikatakan tepat akan bergerak. Dan yang ketiga, jika gaya atau F-nya lebih besar dari gaya gesek statis atau Fs-nya, maka benda bergerak, sehingga gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Selanjutnya adalah gaya sentripetal.
adalah gaya yang selalu mengarah menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal ini sendiri didasarkan pada hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Sehingga didapatkanlah persamaan Fs sama dengan M kali As. Gaya sentripetal sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Yang mana bisa juga dijabarkan sebagai mv kuadrat per R, bisa juga sebagai M omega kuadrat per R. Dimana V sama dengan kelajuan linear, omega sama dengan kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tegangan tali atau T. Merupakan gaya yang timbul pada tali karena tali tersebut tegang. Menggambar diagram gaya. Yang pertama itu ada benda yang diam di atas lantai. Nah, pada keadaan benda yang diam di atas lantai, pada umumnya berlaku gaya berat benda atau W, dan juga gaya normal lantai atau W. Berlaku gaya berat benda atau W dan juga gaya normal lantai atau N. Selanjutnya pada benda yang digantung. Dengan keadaan benda yang digantung berlaku W dan T, di mana W adalah gaya berat benda dan T adalah tegangan tali. Sekarang kita masuk kepada penerapan hukum Newton. Pertama, pada bidang datar. Gaya yang bekerja pada bidang datar antara lain ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya yang menyebabkan benda bergerak. Jika sebuah benda dengan massa M dan ditarik dengan gaya F, percepatan benda itu adalah A sama dengan F per M. Contoh soal. Sebuah balok dengan massa 5 kg terletak pada lantai mendatar yang licin. Balok ini dipengaruhi gaya F sama dengan 15 Newton yang bersudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah percepatan gerak balok? Maka yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu mengetahui, menganalisis apa sebenarnya yang diketahui dan yang ditanya. Untuk itu, kita harus menganalisis soal. Ketahui massa 5 kg, gayanya ada 15 Newton, percepatan gravitasinya ada 10 meter per sekon kuadrat, dan juga sudutnya diketahui 37 derajat. Nah, di sini juga diketahui bahwa lantai mendatar yang licin. Apabila dalam soal ada dikatakan licin, lantainya licin, berarti dalam hal ini tidak ada gesekan, tidak ada gaya gesek yang terjadi, sehingga tidak perlu gaya gesek dihitung. Dan juga untuk dia lantainya kasar, maka dalam hal ini terjadi gaya gesek, atau akan juga terdapat perhitungan untuk gaya gesek dari benda tersebut. Kemudian kita meninjau gaya-gaya yang terdapat pada benda, yang mana kita ketahui bahwa terdapat W atau gaya berat dan juga N gaya normal. Kemudian kita tinjau F atau gayanya, di mana kita tinjau sumbu X dan sumbu Y.
maka diperoleh fx dan fy. Fx sama dengan f cos 37. Kenapa f cos 37? Karena dia itu lihat dari sudut apitnya. Kemudian, kenapa kita menggunakan fx? Karena fx ini berada pada sumbu x, yang dalam artian dapat terjadi gaya apabila ditarik. Tapi kalau kita menggunakan fy yang adalah sumbu x, maka gaya yang kita hasilkan itu tidak dapat menarik benda tersebut. Maka digunakanlah fx. Sehingga gaya pada arah mendatar adalah fx. Fx sama dengan f cos 37 derajat. Sama dengan 15 kali 0,8. Maka diperolehlah fx sama dengan 12 Newton. Selanjutnya, dicari percepatan benda, di mana sigma F sama dengan M kali A digunakan bersamaan pada hukum Newton kedua ya. Maka Fx-nya sama dengan M kali A sama dengan Fx per M. Dimasukkan Fx yang diketahui, yang didapatkan 12, dan massa yang diketahui 5. Dan A sama dengan 2,4 meter per sekon, maka A-nya itu adalah 2,4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita masuk kepada benda yang digantung, yaitu gaya yang bekerja pada benda yang digantung ini terdiri dari gaya berat dan tegangan tali. Salah satu contoh benda yang digantung itu adalah lift. Berikut ini beberapa cara menghitung besar tegangan tali pada benda yang digantung. Yang pertama, bila benda dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak lurus beraturan, maka berlaku F itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh sigma F sama dengan 0. Keadaan diam ya. Keadaan diam berlaku hukum Newton pertama. Sehingga otomatis T-nya sama dengan W. T sama dengan W-nya dijabarkan menjadi T sama dengan M kali G. Keadaan yang kedua, bila benda bergerak ke atas dengan percepatan A, maka sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat bergerak ke atas percepatannya, maka kita harus tinjau gaya-gaya yang searah dengan percepatannya. Maka di sini yang searah itu adalah T, dan yang berlawanan adalah W. Maka sigma F sama dengan M kali A, T dikurang W, negatif karena berlawanan, sama dengan M dikali A. T sama dengan M dikali A ditambah W. Dapatkanlah T sama dengan M dikali A ditambah M dikali G. Keadaan ketiga, itu bila benda bergerak ke bawah dengan percepatan A. Kita lihat lagi, kita tinjau bahwa percepatannya saat ini ke bawah. Maka gaya yang searah dengan percepatannya adalah W, dan yang berlawanan adalah T. Maka W dikurang sigma F sama dengan M kali A. W kurang T sama dengan M kali A. Dapatkanlah T sama dengan M kali G dikurang M dikali A. Untuk contoh soalnya, sebuah benda yang masanya 1200 kg digantungkan pada suatu kawat yang dapat memikul beban maksimum sebesar 15.000 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar percepatan ke atas yang dialami benda itu. Diketahui bahwa masanya adalah 1200 kg. Tegangan tali 15.000 Newton. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan yang dialami benda itu. Nah, kita harus lihat lagi analisis soalnya. Tentukan besar percepatan ke atas. Seperti yang telah kita pelajari tadi. Kalau misalkan benda bergerak ke atas dengan percepatan A,
kita bisa pakai rumus T sama dengan MA ditambah MG. MA tambah MG. Nih, kita pakai rumus yang ini. Lalu, karena kita mencari percepatan, maka A sama dengan T dikurang MG per M. Kemudian dimasukkan semua nilai-nilai yang ada dalam soal. 15.000 dikurang 1.200 dikali 10 per 1.200, maka A sama dengan 3.000 per 1.200, sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Pada diperolehlah percepatannya senilai 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ketiga adalah benda pada bidang miring. Benda yang terletak pada bidang miring bekerja dengan gaya-gaya yang terlihat pada gambar di samping. Untuk mempermudah perhitungan, maka berat benda atau W diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan analisis vektor tersebut, didapatkan Wx-nya itu sama dengan W sin theta dan Wy-nya sama dengan W cos theta. Seperti pada gambar di samping. Apabila ditinjau arah sumbu Y-nya, pada arah ini benda tidak bergerak, sehingga berlaku hukum Newton pertama, yang mana sigma F sama dengan 0. Sementara itu, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah gaya normal dan gaya WY. Berdasarkan hukum Newton pertama, didapatkan berdasarkan hukum sigma F sama dengan 0, didapatkan N dikurang WY negatif karena berlawanan sama dengan 0. N sama dengan WY. WY itu adalah W cos theta, maka N sama dengan W cos theta. Arah sumbu X merupakan arah-arah benda bergerak sehingga yang berlaku adalah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jika tidak ada gaya gesek yang bekerja pada bidang, maka gaya yang bekerja hanya Wx. Sehingga hukum Newton kedua menjadi Wx sama dengan M dikali A. Wx itu sendiri adalah W sin theta sama dengan M kali A. Berdasarkan rumus di atas, percepatan benda adalah, maka didapatkanlah A sama dengan W sin theta per M. W itu bisa lagi dijabarkan jadi A sama dengan M kali G sin theta per M. M mati, maka A sama dengan G sin theta. Kita masuk. Selanjutnya, jika pada bidang miring tersebut bekerja gaya gesek, maka percepatan benda dapat dirumuskan A sama dengan W sin theta kurang F per M, di mana A itu percepatan benda, M itu massa, W berat benda, F itu gaya gesek, dan theta adalah sudut kemirikan benda. Yang keempat adalah benda pada sistem katrol tetap. Bila M1-nya lebih besar dari M2, maka sistem akan bergerak ke arah M1 dengan percepatan A. Bila ditinjau benda dari M1, maka T sama dengan M1 kali G dikurang M1 kali A. Dan selanjutnya, apabila ditinjau dari benda M2, maka T sama dengan M2G tambah M2A. Karena gaya tegangan tali di mana-mana sama, maka kedua persamaan itu dapat digabungkan. Persamaan dari T sama dengan M1G dikurang M1A sama dengan M2G tambah M2A. Maka diperolehlah dari situ percepatan sama dengan buka kurung M1 kurang M2 tutup kurung kali G per buka kurung M1 tambah M2 tutup kurung. Kita masuk kepada contoh soal. Sebuah tali dipasang pada katrol tanpa gesekan. Pada kedua ujungnya digantung benda yang masing-masing masanya 7 kg dan 9 kg. Tentukan percepatan yang dialami kedua benda itu dan tentukan pula tegangan talinya. Diketahui masanya masing-masing 7 dan 9. G-nya sama dengan 10 meter per sekon,
Yang ditanya itu adalah percepatan dan juga tegangan tali. Oke. Masuk ke penyelesaian. Maka dengan menggunakan rumus ini, A sama dengan buka kurung M1 kurang M2 tutup kurung kali G per M1 tambah M2, maka didapatkanlah nilai percepatan sama dengan 1,25 meter per sekon kuadrat. Dan selanjutnya kita mencari tegangan tali, di mana rumusnya adalah M1 kali G dikurang M1 kali A. Maka diperolehlah tegangan talinya sama dengan 78,75 Newton. Contoh soal selanjutnya ini adalah contoh soal atau soal yang ada pada saat pretest kemarin, yang mana balok A dengan massa MA sama dengan 3M kg bergerak dengan laju konstan sepanjang bidang miring kasar. Ingat ya, ada kata kasar berarti ada nanti koefisien, ada nanti gaya geseknya dengan kemiringan theta. Sementara balok B dengan massa MB sama dengan M kg diam di atas balok A. Balok B terhubung dengan dinding melalui sebuah tali ringan dan tidak elastik, seperti pada gambar. Jika koefisien gesekan kinetik antara balok A dengan bidang miring dan antara balok A dan balok B bernilai sama, maka nilai koefisien gesek kinetiknya adalah pertama kita harus tahu apa yang diketahui. Ada massanya, massa A-nya 3M, massa B-nya M, dia miring, kasar. Kalau kasar berarti dia punya gaya gesek dengan kemiringan theta. Tan-nya diketahui sama dengan 4/3. Kemudian ditanya mu K. Kemudian ditanya mu K, iya benar. Mu K. Oke, kita akan tinjau dari gambarnya juga. Dimana di dalam gambar juga harus ditinjau gaya geseknya, FKA-nya, FKB-nya, gaya normal dari benda A maupun gaya normal dari benda B, beserta juga gaya beratnya dan juga gaya berat yang sudah ditinjau berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita masuk kepada benda A diam pada sumbu Y, maka besar gaya normalnya adalah benda A diam. Maka dalam hal ini digunakan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, benda A adalah NA kurang WA cos theta kurang WB cos theta sama dengan 0. Diperolehlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Maka gaya normal pada benda A itu didapatkan adalah sama dengan 12/5 mg. Lalu kita tinjau benda B diam pada sumbu Y, maka besar gaya normal B itu adalah, pertama, karena benda B diam, berarti sigma F-nya itu sama dengan 0, menggunakan hukum Newton pertama. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda B, yaitu NB dikurang WB cos theta. Negatif karena berlawanan, sama dengan 0. Maka dapatkan gaya normal B sama dengan 3/5 M dikali G. Sehingga balok A yang bergerak ke bawah dengan laju konstan, maka resultan gaya yang bekerja adalah tetap menggunakan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Dan ditinjau kembali gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah WA sin theta dikurang FKA dikurang FKB sama dengan 0. WA sin theta sama dengan FKA tambah FKB. WA-nya diketahui, dijabarkan menjadi M kali G, maka MA sama dengan 3M. 3M kali G kali 4/5 sama dengan mu,
12/5 kali M kali G tambah mu 3/5 kali M kali G. Sehingga diperoleh mu sama dengan 0,8 atau E. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini mengenai hukum Newton. Sekian dan terima kasih.